Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal API Tree ya. Ini di request oleh MS Channel. Oke, thank you banget udah request dan kita akan coba untuk lihat hari ini API Tree itu ada di kisaran harga 14 ribuan atau kurang dari $1 ya. Teman-teman, hari ini turun sekitar 3%. Kalau kita lihat dia berada di peringkat 262 di CMC dengan supply maksimum yang tidak ada. Jadi bisa dibilang kita hanya mengandalkan supply total sementara ini yaitu di kisaran 125 juta dan supply yang beredar itu ada di kisaran 85 juta. Jadi lumayan banyak. Teman-teman, kalau kita perhatikan dari segi pergerakan harga sepertinya agak kurang bergairah ya sementara. Ini adalah project yang menggunakan kontrak pintar dengan memungkinkan API yang terdesentralisasi dikelola dan dimonetisasi dalam skala yang besar. Jadi kurang lebih peran daripada project ini itu adalah untuk membesarkan atau meningkatkan skalabilitas yang sebelumnya terbatas di blockchain-blockchain lain, teman-teman. Jadi masalah Oracle blockchain ini adalah menjadi masalah yang berhubungan sama yang namanya kontrak pintar, skalabilitas, dan juga keterbatasan-keterbatasan yang ada di jaringan blockchain, terutama soal trilema blockchain itu. Jadi ada yang terdesentralisasi, secure, sama satu lagi scalable. Jadi API Tree berusaha untuk memecahkan semua masalah yang ada dalam yang namanya dunia blockchain tersebut ya. Tentunya ini mereka lebih berfokus sama skalabilitas, sama satu lagi adalah security-nya. Itu teman-teman, jadi DeFi dia di dalam platform ini itu bisa dibangun platform DeFi juga. Kemudian juga ada ini masuk ke DCG portfolio. Ya itu digital currency group ya. Kita akan lihat dia dari websitenya aja. Dari websitenya sendiri mereka saat ini sedang membangun yang namanya Web3 service, teman-teman, berbasiskan API yang tentunya bisa untuk menghilangkan keterbatasan-keterbatasan yang sekarang ada dalam Web2. Ya ini sifatnya sangat-sangat teknis ya, sangat-sangat teknis. Dan kalau kita perhatikan dia berpartner sama perusahaan-perusahaan besar juga, teman-teman. Ada Glitch, Phantom, kemudian juga ada Omen, ada Polygon Matic, ada Davi, ada Mobify, ada Tomo Chain, kemudian Oasis Foundation, Boba Network, dan ini masih banyak sih. Jadi bisa dibilang mereka adalah project yang tidak berdiri sendiri, mereka disupport oleh banyak project lainnya. Kalau kita perhatikan dari segi kepemilikan wallet nih, kita cek dulu di bagian transaksi. Kalau kita perhatikan transaksinya nggak terlalu rame ya teman-teman, jadi biasa aja. Kalau kita lihat juga di bagian kepemilikan holder paling banyak itu dia ada di single staking pool dengan jumlah staking yang terus mengalami penguatan sejak 2021 sampai sekarang. Artinya banyak orang yang masuk koin ini kemudian mereka hold koinnya di lock ya di dalam sebuah staking pool. Terus sisanya ada di primary agency. Ini sekitar 15%. Mayoritas koin ini kayaknya tidak dimiliki oleh retail di wallet-wallet kecil, teman-teman. Mereka justru memilih untuk invest dalam bentuk pool, entah itu di staking dan lain sebagainya, sehingga kemudian mereka mendapatkan reward. Ini juga kurang lebih sama. Dan di wallet Binance itu cuma punya sekitar 3%, jadi nggak terlalu banyak juga ya. Ya kepemilikannya terus mengalami peningkatan. Jadi overall banyak orang yang masih menyimpan koinnya, teman-teman, dalam bentuk staking atau dalam bentuk beberapa wallet juga. Jadi secara distribusi barang belum kelihatan jelas ya. Semoga sih dengan adanya penyimpanan yang banyak ini, artinya banyak orang yang hold, bahkan top-top holder mereka itu juga pada hold koinnya, bisa dijadikan sebagai indikasi yang cukup positif untuk supply yang beredar untuk koin ini. Sementara kalau kita perhatikan dari segi news di Twitter nggak terlalu banyak sih teman-teman. Jadi saat ini mereka sedang membangun platform DeFi ya. Umpan data diaktifkan OEV menghadirkan era baru DeFi yang menempatkan pengguna yang bertanggung jawab atas penciptaan nilai. Jadi ini project baru yaitu Oracle Extractable Value. Ini sebuah project kita belum lihat dia listing ini di tahun 2022 ya. API Tree kalau kita lihat dari news-newsnya sih nggak terlalu banyak, teman-teman. Mereka paling ngadain hacktown, ini ada hacktown di 9 Juni kemarin.
di mana berhadiah ya sekitar 5.000 juta. Jadi hackathon ini semacam kompetisi gitu, kompetisi yang berhubungan sama coding programming teman-teman. Biasanya digunakan untuk membangun platform-platform yang bagus. Jadi mereka sekarang masih mengembangkan yang namanya project, mereka sekarang berfokus sama project-project seperti Web3 ya, mereka fokusnya ke arah-arah sana. Kemudian juga mereka bikin discuss dengan Polygon Matic sebagai bagian dari community mereka. Ini cukup banyak orang juga yang dengerin. Jadi itu sih untuk update atau upgrade yang dilakukan API, belum kelihatan newsnya teman-teman. Jadi sementara itu kita akan langsung masuk ke price action-nya bagaimana. Ini adalah API tree di time frame daily di chart Binance. Sementara dia bergerak dalam sebuah channel di sini, which is ini sebenarnya channel yang cukup sideways ya teman-teman, berada di range antara $2 sampai dengan $1. Saat ini posisinya lagi berada di bawah di level support teman-teman. Di level support, dan pertanyaannya adalah apakah API tree bakalan kembali rebound. Karena kan biasanya dia ketika menyentuh level support yang trendline merah ini seringkali pantulan tercipta ya teman-teman. Ini ekspektasinya adalah kembali dalam fase penguatan ke depannya. Dengan posisi MACD yang masih cenderung turun, kita bisa melihat ada potensial korektif dan juga ada potensial di sini adalah level bottom. Jadi kita tunggu aja dulu respon daripada market seperti apa, apakah akan dibawa naik dulu, karena teman-teman dari pergerakan Bitcoin sendiri kita sebenarnya masih wait and see juga. Kita menjelang data PPI dan juga FOMC meeting di esok harinya. Jadi per video ini dibuat kalau nanti harga dari API mendapatkan penguatan, artinya di time frame daily teman-teman perhatikan ada pump yang terjadi, itu bisa jadi indikasi bahwa the Fed tidak hawkish, the Fed udah mulai pause, which is itu sentimen yang cukup positif buat market. Jadi katakanlah dalam beberapa waktu ke depan, beberapa hari ke depan, kalau kita confirm mampu mempertahankan level $0,9 ini, bisa jadi indikasi positif adalah kembali menguat ke kisaran $1 untuk API tree. Karena so far dia masih bergerak tektokan aja di sebuah channel teman-teman. Dari posisi smart money nggak terlalu banyak, dari volume perdagangan pun juga nggak terlalu besar. Jadi buat sekarang melihat API tree yang sudah bisa listing di beberapa exchange seperti di Binance, Coinbase, KuCoin, rasanya harusnya sih untuk volume nggak terlalu masalah ya, tapi ini kayaknya perlu peningkatan volume yang lebih besar sih yang masuk. Gitu aja buat API tree, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, buat teman-teman yang mau join boleh cek linknya di kolom deskripsi. Sekian aja, akhir kata saya Andri, makasih.